Lihat ini. Apakah kamu tahu terdapat banyak makhluk hidup yang ada di dalam dan di luar tubuhmu daripada yang ada di seluruh bumi? Dan dunia ini penuh dengan benda-benda mikroskopis. Ingin tahu seberapa besar planet kita ini? Mari kita lihat melalui mikroskop super punyaku ini. Kita mulai dengan benda yang dapat kamu lihat dengan mata telanjangmu. Dan yang pertama adalah bakteri. Iya, aku tahu. Aku pun kaget dengan ini. Tentunya, ini merupakan bakteri terbesar di dunia dan tempat hidupnya ada di daerah perairan Namibia. Panjangnya 3/4 mm dan itu lebih besar dari sebutir pasir atau garam. Jadi, ya, kamu bisa menyentuhnya. Tungau debu berukuran 2 kali lebih kecil. Serangga parasit yang mengganggumu ketika malam hari ini hanya sanggup bertambah besar sekitar 1/3 mm. Hewan ini masih cukup besar untuk dapat dilihat, namun tetap saja tidak bisa, karena tubuhnya transparan. Ih! Oh iya, kamu ingat ameba saat kelas biologi dulu? Ternyata ukurannya sama atau kadang 2 kali lebih besar dengan tungau debu. Untuk hewan bersel satu, itu sangat besar. Melangkah lebih jauh lagi, dan ini dia, rambutmu. Sehelai rambut manusia hanya setebal 1/10 mm. Atau dalam hal ini, mungkin sebaiknya kukatakan setipis saja, dan itu adalah objek terkecil yang dapat kamu lihat tanpa menggunakan mikroskop. Pada ukuran 10 dan 7 mikrometer, kamu dapat menemukan sel darah putih dan merah. Sel-sel ini sangat penting untuk tubuh kita. Sel darah putih melawan berbagai penyakit. Sedangkan sel darah merah mengangkut zat-zat yang berguna ke seluruh sistem peredaran darah. Dua objek yang memiliki ukuran serupa dan kamu tidak akan percaya ini adalah partikel tanah liat dan mikroba E. coli, dan keduanya berdiameter 2 mikrometer. Ukurannya yang sangat kecil inilah yang menjadi alasan mengapa air tidak dapat menembus tanah liat. Jarak antar partikelnya terlalu kecil dan saling menempel. Sedangkan E. coli adalah bakteri yang hidup di ususmu dan menghasilkan vitamin K2. Sekarang, sedikit lebih jauh, kita bertemu dengan virus terbesar. Virus ini disebut dengan megavirus, dan ukurannya hanya 440 nanometer. Bayangkan, seberapa kecil virus lainnya jika makhluk ini adalah yang terbesar. Ya ampun, sepertinya virus ini akan menyerang kita. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Kita berhasil. Oke, melangkah lebih jauh lagi. 200 nanometer adalah ukuran virus lain yang disebut bakteriofag. Jika kamu menerjemahkan namanya dari bahasa Yunani, kamu akan tahu bahwa virus ini memakan bakteri. Makhluk kecil ini seperti sejenis robot laba-laba kecil, kan? Selain itu, bakteriofag adalah benda terkecil yang dapat kamu lihat melalui mikroskop optik. Jadi, semua objek lain yang kita ketahui hari ini hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Lebih jauh lagi, kita beranjak ke 3 nanometer, yang merupakan lebar dari untai DNA. Ya, itu benar. Maksudnya DNA yang memuat hampir semua informasi tentang hampir semua makhluk hidup di bumi. Namun, jangan biarkan ukurannya mengecohmu. Ukuran untaiannya sangat panjang. Dapat dikatakan bahwa dalam satu sel manusia terdapat sekitar 300 cm DNA. Lebih kecil lagi, ada molekul air dengan ukuran 280 pikometer. Omong-omong, 1 pikometer sama dengan 1/1 miliar milimeter. Dalam H2O ada 2 atom hidrogen dan 1 oksigen yang mengikatnya dan membuat molekul ini terlihat seperti Mickey Mouse. Lalu, atom hidrogen hanya berdiameter 31 pikometer, dan atom ini paling banyak ditemui di dunia. Atom hidrogen ini hanya terdiri dari 2 unsur. 1 proton bermuatan positif dan 1 elektron bermuatan negatif yang mengorbit di sekitarnya. Berbicara tentang elektron, ukurannya belum bisa dikatakan akurat karena terlalu kecil. Namun demikian, model pengukuran klasik menunjukkan bahwa sebuah elektron memiliki ukuran 5 femtometer, yaitu 1/5 triliun milimeter. Dibandingkan dengan atom yang dimilikinya, ukurannya sekitar 1 juta lebih kecil, tetapi tergantung pada atomnya. Namun, jika kamu beranggapan bahwa elektron berukuran kecil, bagaimana dengan ini? Proton dan neutron, 2 bagian utama atom lainnya, berukuran 5 kali lebih kecil daripada elektron.
Tetapi, tidak seperti elektron yang berputar di sekitar inti atom atau nukleus, proton dan neutron dapat ditemukan di dalam inti atom yang memberinya muatan dan massa. Nah, sekarang coba lebih cermati. Dari sini kita akan melihat benda yang tidak diketahui dan belum terbukti. Kita sekarang pada ukuran 100 atometer, di mana 1 atometer sama dengan 1 kuadriliun milimeter. Dan bahkan, mengucapkannya saja membuatku berpikir, apakah setiap suku katanya sudah benar? Apapun yang lebih kecil dari ini tidak dapat diukur dengan tingkat akurasi berapapun. Sehingga ukuran benda yang akan kita lihat memang sangat kurang akurat, atau bahkan hanya hipotesis. Dan hal aneh pertama yang kita lihat di sana adalah quark up dan quark down. Keduanya berukuran sekitar 1 atometer dan berbobot paling ringan dari ke-6 jenis quark. Ya, ini perlu kujelaskan. Quark adalah partikel yang membentuk proton dan neutron dalam inti atom. Seperti yang kukatakan, ada 6 jenis quark, dan semuanya memiliki sifat yang berbeda. 2 quark ini misalnya, memberi atom muatan positif atau negatif. Bisakah kamu menebak quark mana yang akan memberi muatan apa? Beritahu di kolom komentar ya. Ayo kita lanjutkan. Lebih jauh lagi, pada 400 zeptometer, cukup tambahkan 1/1000 pada satuan yang sudah kita bahas, ada quark strange. Inilah quark jenis ketiga, dan namanya memang sesuai. Ukurannya sekitar setengah dari quark up dan quark down, namun 50 kali lebih berat. Mungkin seperti neutron dari bintang-bintang yang berukuran seperti sebuah kota, namun memiliki berat lebih dari matahari. Nah, para ilmuwan sendiri tidak yakin quark strange bisa ada di dunia kita. Dan quark ini hanya bisa muncul secara teoretis jika sebuah atom tertekan dengan cukup keras kemudian pecah menjadi quark. Iya, aku tahu ini membingungkan, tapi bertahanlah, ini baru sebagian. Pada ukuran 100 zeptometer, kita melihat quark charm. Quark jenis ini bahkan berukuran lebih besar daripada quark strange. Tetapi setidaknya keberadaannya tidak diragukan. Quark charm ini dikenal memiliki muatan positif dan ditemukan dalam percobaan dengan Big Hadron Collider. Bahkan juga ditemukan dalam partikel subatomik seperti proton dan neutron yang terkenal. Tetapi, meskipun quark charm sangat kecil, penemuan keberadaannya telah menghasilkan banyak terobosan ilmiah. Selanjutnya adalah quark bottom, yang hanya berukuran 30 zeptometer. Tidak banyak yang bisa diketahui tentang benda kecil ini. Quark ini memiliki muatan negatif dan dapat berubah dengan cepat menjadi jenis quark lain yang lebih besar. Dan terakhir, tipe ke-6 adalah quark top. Ukurannya sebesar 100 yoktometer. Sekali lagi tambahkan 1/1000. Dan di luar logika, quark ini adalah yang paling berat dari semua quark. Bayangkan saja, bobotnya 100.000 kali lebih berat daripada quark up. Maka tidak heran disebut dengan top. Nah, nama lainnya adalah quark truth. Entah apa maksudnya. Meskipun keberadaannya telah dibuktikan melalui eksperimen, para ilmuwan juga telah menemukan bahwa quark ini hanya ada selama sepersekian detik. Sangat menyedihkan. Bahkan, itu bukan akhir dari semua ini. Ada partikel yang bahkan lebih kecil dari quark top. Salah satunya adalah neutrino, yang berukuran sekitar 1 yoktometer. Neutrino tidak memiliki muatan sendiri dan hampir tidak terpengaruh oleh gaya fundamental dunia. Partikel ini terbang dengan kecepatan tinggi dan melewati semua jenis materi, seolah-olah semua materi itu tidak ada, bahkan termasuk kita. Pada saat ini juga, kamu tidak dapat melihatnya, bahkan dengan mikroskop paling canggih di alam semesta. Jadi tidak perlu paranoid partikel ini menembus tubuhmu. Kamu tidak akan pernah merasakannya. Aku akan lebih khawatir jika ada burger keju menembus tubuhmu. Dan akhirnya, kita berada di bagian paling bawah dari semua benda, ranah kuantum. Di sini, pada ukuran yang sangat kecil, bahkan kamu tidak dapat membandingkannya dengan satuan pengukuran apapun, hanya ada 2 hal, dan itu merupakan teori yang terbaik. Pertama disebut dawai, dan kamu mungkin pernah mendengarnya di film fiksi ilmiah. Teori dawai menyatakan bahwa ada banyak kemungkinan, dan salah satunya adalah bahwa dawai itu sendiri merupakan satu dimensi, tetapi getaran yang dimilikinya membawanya ke dimensi lain.
Para ilmuwan juga berpendapat bahwa semua partikel adalah dawai. Tetapi aku tidak akan membuatmu semakin bingung dengan penjelasan yang terlalu mendetail. Jika kamu tidak keberatan ya. Dan hal kedua pada level ini diyakini sebagai busa kuantum. Keberadaan busa kuantum ini sesuai dengan teori lain, dan itulah yang membentuk ruang dan waktu. Tetap saja, sekali lagi, belum ada bukti nyatanya. Jadi siapa yang tahu, mungkin ada sesuatu yang sama sekali berbeda dengan alam semesta? Kedua materi ini hanya dapat diukur dengan satuan yang disebut dengan panjang Planck. Aku tidak akan membingungkanmu dengan hal-hal ilmiah, tetapi perlu kukatakan itu sangat kecil. Panjang Planck dibuat khusus untuk mengukur hal-hal teoretis seperti dawai dan busa kuantum. Jadi tidak heran ukurannya sangat kecil. Menurutku semuanya harus memiliki ukurannya, bukan? Nah, tidak ada yang lebih kecil lagi dari tempat kita berada saat ini, kecuali rentang perhatianku. Mari kita kembali ke dunia dengan objek yang besar. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Dan inilah beberapa video lain yang bisa kamu tonton. Klik saja di sebelah kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.